أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa bahwa kita sudah berada di hari-hari terakhir menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Kita berada di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban, bulan yang telah dipilih oleh Allah menjadi perantara untuk kita masuk ke bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kebaikan di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan semua kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ramadan memiliki keistimewaan. Keistimewaannya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitu pula dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu adalah bulan yang telah dipilih oleh Allah menjadi bulan diturunkannya Al-Qur'an. Semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu menjadi mulia. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena di bulan itu Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan diturunkannya Al-Qur'an. Makkah dan Madinah menjadi dua tempat yang istimewa karena di dua tempat itu Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun lamanya secara berangsur-angsur. Malam diturunkannya Al-Qur'an disebut malam Lailatul Qadar, menjadi sangat mulia karena malam itu adalah malam yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia di antara para nabi dan rasul karena kepada beliaulah diturunkan Al-Qur'an. Malaikat Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia, dikarenakan dialah yang membawa wahyu Al-Qur'an itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu menjadi mulia. Bahkan orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an itu menjadi salah satu orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semua yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan menjadi sangat mulia karena bulan ini telah dipilih oleh Allah menjadi bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar
wa suffidatis syayatin yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nas wa dzalika fi kulli lailah. Ada beberapa keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa malam pertama kita masuk di bulan suci Ramadan, malam pertama idza kana awwalu lailah. Kalau Ramadan tahun ini dimulai hari Senin, berarti di malam Senin itu malam pertama. Kalau di malam Selasa, kalau satu Ramadan pada hari Selasa, maka malam hari Selasa itu awwalu lailah. Jadi sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Ya, para jamaah sekalian, semua kita merindukan surga. Tidak ada yang kita harapkan di kehidupan dunia ini kecuali Allah memilih kita menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Dan Ramadan menjadi waktu yang sangat spesial. Kenapa? Karena pertama kali malam pertama di bulan suci Ramadan itu menjadi malam yang spesial. Sejak saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ini penjelasan para ulama sangat banyak. Salah satu di antara hal yang dijelaskan oleh para ulama, dan ini juga diisyaratkan dalam hadis ini, Allah berkenan membuka pintu-pintu surga karena saking banyaknya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Begitu pula sebaliknya. Ya. Makanya idza kana awwalu lailatin min Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Kata para ulama, kalau di bulan-bulan yang lain setan itu bebas berkeliaran untuk menggoda manusia agar manusia itu terjatuh ke dalam kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah, maka itu tidak terjadi di bulan suci Ramadan. Salah satu musuh yang paling besar, bahkan dapat dinobatkan sebagai aduwwum mubin, begitu kata Al-Quran, musuh kita yang paling nyata, padahal setan itu gaib, tidak nampak oleh mata kita, tapi disebut oleh Allah aduwwum mubin, musuh kita yang nyata. Ya. Sampai-sampai Nabiullah Adam alaihissalam tergelincir, harus meninggalkan surga karena terpedaya oleh godaan setan beserta istrinya. Maka para jamaah sekalian, satu kemuliaan di bulan suci Ramadan, setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi satu keistimewaan yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Akan ada yang menyeru malam pertama di bulan suci Ramadan, akan ada yang menyeru kepada seluruh kaum muslimin, ya baghiyal khairi aqbil, sekarang waktunya untuk melakukan kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang melakukan kemaksiatan, stop, jangan lakukan. Ya, maka kita lihat, tanpa ada instruksi dari penguasa, tanpa ada ancaman dari pihak yang berwenang, semua kita termotivasi untuk melakukan kebaikan sejak malam pertama di bulan suci Ramadan. Rahasianya apa? Rahasianya itu tadi, memang bulan Ramadan memiliki keistimewaan. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Pada setiap malam, ya, pada setiap malam dari malam-malam bulan suci Ramadan ada hamba-hamba Allah yang dijamin dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ya. Kita menginginkan surga dan tidak ada tempat yang ketiga di neraka. Ya, tidak ada tempat transit di neraka, yang ada cuma surga dan neraka. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Langkah kaki kita akan ditentukan apakah kita menuju ke surga atau akan terperosok ke dalam neraka, wal iyadu billah. Maka para jamaah sekalian, ya, bau-bau surga itu kita rasakan di bulan suci
Ramadan. Ya, pada setiap malam dari bulan suci Ramadan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Jadi ada orang yang masih hidup di atas muka bumi ini, tapi sudah dijaminkan oleh Allah bahwa dia itu adalah orang yang telah terbebaskan dari api neraka meskipun belum meninggal dunia. Ya, tapi kita tidak tahu apakah kita termasuk orang itu atau tidak. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu terkait Ramadannya. Puasanya pun seperti itu. Banyak ibadah yang disyariatkan oleh Allah di bulan Ramadan, tetapi yang paling spesial di antara ibadah-ibadah itu adalah puasanya. Memang ada dua ibadah yang wajib di Ramadan. Ibadah puasa itu sendiri secara khusus terkait dengan ibadah wajib, secara khusus terkait Ramadan itu kan ada dua. Ada puasanya dan ada zakatul fitr, zakat fitrah. Tapi semuanya itu, semua ibadah yang lain itu hukumnya sunnah. Nah, yang paling inti itu adalah puasa, dan puasa ini status hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah puasa ini menjadi spesial. Kenapa? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan yang dilakukan oleh manusia, oleh anak Adam, seorang muslim, maka itu menjadi miliknya. Jadi salat kita, zakat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa shaum, kecuali ibadah puasa. Kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, puasa itu adalah milikku, kata Allah. Jadi kalau amalan yang lain itu milik kita. Tapi kalau puasa, Allah telah memastikan, mematok bahwa puasa itu miliknya Allah. Kenapa para jamaah sekalian? Kata para ulama, ibadah puasa itu tidak ada riaknya. Tidak ada riaknya. Orang yang berpuasa itu kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali ibadah puasa, puasa itu milikku dan sayalah yang akan menetapkan ganjaran bagi orang yang berpuasa. Ibadatun sirriyah, ibadah yang sangat rahasia, tidak ada riaknya ibadah puasa itu. Kalau ada sekarang yang tadi berpuasa sore hari tadi, kita tidak tahu apakah dia berpuasa karena tidak ada yang bisa dinampakkan. Yang mengetahui kita berpuasa hanyalah Allah dan kemudian orang itu. Di antara para salaf puluhan tahun itu berpuasa sunnah, tidak diketahui oleh istrinya, orang yang paling dekat dengan dirinya. Jadi setiap kali istrinya, para jamaah sekalian, menyiapkan makanan, dia bekerja di pasar. Jadi setiap kali dia mau ke pasar itu disiapkan makanan oleh istrinya untuk dijadikan bekal ketika berjualan. Tapi apa yang terjadi? Dia berpuasa. Jadi setiap kali dia pergi ke pasar, makanan itu disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi istrinya menyangka ini suaminya itu akan makan makanan itu di pasar. Sementara penduduk pasar itu menyangka dia sudah makan di rumah. Jadi tidak ada yang tahu. Berpuluh-puluh tahun dia berada dalam kondisi itu. Kenapa? Karena memang puasa ini ibadah yang sangat rahasia. Tidak ada yang tahu kita melaksanakan puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita yang melakukan puasa itu sendiri. Nanti di bulan suci Ramadan, meskipun ada orang yang ikut bersama-sama kita buka puasa, kita tidak tahu apakah dia tadi berpuasa atau tidak. Karena tidak ada tanda-tandanya. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan haji. Haji kelihatan sekali. Tapi puasa tidak ada yang bisa kita tunjulkan, tidak ada yang bisa kita nampakkan. Maka kata Allah, puasa itu milikku. Wa ana ajzi bih, dan sayalah yang menetapkan ganjaran bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Taraka syahwatahu wa taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya,
meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya semata-mata karena aku. Walis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan farhatun inda fitrihi. Kegembiraan ketika berbuka puasa. Tidak ada kegembiraan yang kita rasakan sebagaimana kegembiraan kita ketika kita berpuasa seharian, dan pada saat kita berbuka walaupun makanan itu sederhana tapi kegembiraan kita luar biasa. Itu kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Ya, kebahagiaan itu yang dicari oleh banyak orang tapi dia tidak dapatkan. Ya, ada orang yang mencari kegembiraan dengan fasilitas yang mewah. Ada yang menganggap kebahagiaan itu kalau punya harta, punya keluarga, istri yang cantik, punya segala-galanya di kehidupan dunia. Tidak. Salah satu kebahagiaan Anda itu ada di puasa. Kapan? Pada saat Anda berbuka puasa. Itu kegembiraan yang asli, ya, yang betul-betul kita rasakan. Dan semua kita bisa merasakannya ketika kita berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang kedua yang mudah-mudahan kita semua akan merasakannya ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan la yadkhulu minhu illa as-saimun. Di surga itu ada satu pintu namanya pintu ar-rayyan. Tidak akan masuk lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Ya, jadi kalau kita masuk ke satu daerah kemudian kita dikhususkan pintu tertentu, ya, kita dianggap sebagai orang yang terhormat, maka kita merasa bangga. Bagaimana nanti di hari kiamat di surga ketika dipersilahkan lewat pintu khusus namanya pintu ar-rayyan, dan itu bisa didapatkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa. Apa bau mulut orang yang berpuasa? Tidak menyenangkan. Ya, karena kondisi lambung kita yang sedang berada dalam keadaan kosong, tidak ada makanan, tidak ada minum. Ya, sehingga kalau kita bernafas, ya, maka akan keluar bau yang kurang menyenangkan. Tapi ketahuilah, wala khalufu famis shaim, bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil miski, lebih harum, lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak wangi kasturi. Ini minyak wangi yang paling harum yang dikenal sejak dahulu. Nah, para jamaah sekalian, kata para ulama kita, ya, sesuatu yang kita rasakan, kepenatan, kelelahan, bahkan sesuatu yang menjadikan kita berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi kalau semua itu kita rasakan karena kita melakukan ketaatan, maka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dia menjadi luar biasa. Ya, menjadi luar biasa. Maka itu yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, para jamaah sekalian, keutamaan Ramadan itu, keutamaan puasa sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai detik ini tidak ada yang berubah. Jadi setiap kali Ramadan masuk menyapa kita, maka dia masuk satu paket dengan seluruh keutamaan dan kemuliaannya yang kita sebutkan tadi, dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keistimewaan Ramadan. Ramadan di zaman Rasulullah seperti Ramadan yang kita jalani juga saat ini. Tidak ada yang berbeda dari sisi keutamaan dan kemuliaan Ramadan. Puasa yang disyariatkan oleh Allah, puasa Ramadan sejak disyariatkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriyah sampai sekarang itu pun sama keutamaannya, tidak ada yang berubah. Ya. Jadi keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan, keutamaan yang dimiliki oleh puasa sifatnya permanen, tidak akan berkurang, tidak akan surut. Ya. Tapi yang berubah siapa? Kitanya, ya. Kitanya, orang yang berpuasa, kitanya yang mendapatkan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, mengaminkan doanya Jibril, ragima anfum ri'in adraka Ramadan summa kharaja minha falam yukfar lahu. Sungguh celaka orang yang diberikan kesempatan masuk mendapatkan Ramadan, keluar dari Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah.
Ya. Apakah Ramadan tidak punya keistimewaan? Tidak ada yang berbeda dari zaman Nabi hingga hari ini. Tidak ada yang berbeda Ramadan itu. Keutamaannya, kemuliaannya sama dengan kemuliaan dan keistimewaan Makkah Al-Mukarramah yang telah dikatakan oleh Allah sebagai tempat yang diberkahi. Ya. Ramadan juga adalah bulan yang diberkahi, kata para ulama, dikatakan diberkahi. Ya, jadi Rasulullah kalau masuk bulan suci Ramadan, beliau katakan atakum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian, datang menghampiri kepada kalian bulan yang diberkahi. Allah pastikan keberkahan itu, artinya kebaikannya itu permanen, tidak ada yang kurang dari bulan suci Ramadan sejak zaman Nabi hingga hari ini. Puasa pun seperti itu. Ganjaran yang akan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa sama juga yang dijanjikan oleh Allah sejak puasa itu disyariatkan oleh Allah sampai hari ini. Tapi yang berubah, yang tidak merespon dengan baik, yang tidak merindukan dengan baik, yang hanya menganggap Ramadan itu hanya sekedar pergantian pola makan, pergantian jam istirahat, ya, dengan sedikit melaksanakan ketaatan kitanya. Innallaha la yamal hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan memberikan keistimewaannya kepada kita. Yang bosan itu adalah kita. Maka para jamaah sekalian, ya cukup sudah episode Ramadan kita yang lalu-lalu, tutup semua itu. Ya. Ramadan yang lalu kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu sudah dicatat. Yang ada di depan kita, mari kita perbaiki. Mari kita komitmen. Ya, komitmen. Jangan tinggalkan puasa Ramadan kalau tidak ada uzur. Jangan tinggalkan untuk melaksanakan qiyam Ramadan kalau kita mampu. Jangan tinggalkan untuk menghatamkan Al-Quran ketika kita mampu. Siapkan budget khusus di bulan Ramadan untuk kita bersedekah, karena Nabi SAW menjadi manusia yang paling dermawan ketika masuk di bulan suci Ramadan. Ya, Ramadan itu bukan kita justru menjadikan kesempatan memvariasikan makanan yang akan kita santap di saat buka puasa. Ya, meskipun kita tahu banyak orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan dengan menjual beberapa ya macam takjil, tapi bagi kita niatkan itu untuk bersedekah, niatkan itu untuk melakukan kebaikan, berbagi kebaikan. Ramadan itu bukan bulan yang justru kita memvariasikan jenis makanan. Apa bedanya antara Ramadan dengan bulan yang lain? Kalau porsi makanan kita jauh lebih banyak daripada ya bulan-bulan yang lain, cuma waktunya yang kita geser. Apa bedanya Ramadan dengan bulan yang lain? Nah, ini para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dan memberikan kepada kita kekuatan. Yang berubah itu kita. Ramadan dengan keistimewaannya bersifat permanen. Puasa dengan segala keistimewaannya bersifat permanen. Tidak ada yang berubah. Yang berubah itu kita. Yang merespon dengan baik, yang merindukan dengan baik, itu adalah kita. Maka mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang mendapatkan, ya, berusaha untuk memaksimalkan keistimewaan dan kemuliaan Ramadan. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, karena malam ini memang diberikan kesempatan untuk tanya jawab sekitar ibadah puasa dan Ramadan, hal-hal yang terkait dengan Ramadan dan terkait dengan puasa. Silahkan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tafadhal, silahkan. Ya. Bismillah. Terkait Al-Quran, Ustaz, interaksi kita di bulan Ramadan, pertanyaan kami, yang mana yang lebih afdal, memperbanyak menghatamkan atau tilawah, atau menghatamkan dengan sekaligus terjemahan, Ustaz? Ya. Ya, terima kasih. Syukran. Yang paling afdal kata para ulama ketika bisa menggabungkan keduanya. Ya. Jadi selain memperbanyak khatam, ya, karena Rasulullah SAW itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, tetapi di tahun beliau wafat beliau menghatamkannya 2 kali. Maka di situ
diambil faidah oleh para ulama, sunnahnya kalau bisa lebih dari 1 kali silahkan khatamkan. Tapi kalau kita cuma punya kesempatan untuk ya 1 kali, ya, maka tentunya keutamaan itu akan bertambah ketika Al-Quran itu ditadabburi, ya, jadi dipelajari. Jadi ini juga satu hal yang ya menunjukkan keistimewaan ya membaca Al-Quran itu kalau bacaan kita itu ditadabburi. Ya, kata para ulama, Al-Quran yang dibaca dengan penuh tadabbur itu berbeda dengan Al-Quran yang dibaca tanpa kita fahami artinya. Ada PR yang besar yang menjadi PR kaum muslimin. Apa itu? Apa itu? Ketidaktahuan kita akan kandungan Al-Quran. Itu PR besar. Makanya kenapa kita sholat itu para jamaah sekalian, kalau baca, imam baca surah yang panjang-panjang, kita sudah mulai mengeluh. Kenapa? Salah satu sebabnya karena kita tidak tahu apa yang dibaca oleh imam itu. Artinya maksudnya. Tapi kalau imam baca qul huwallahu ahad, alhamdulillah semua ya tahu artinya, atau ya sebagian besar kita tahu artinya. Jadi kata para ulama, sebaiknya ya kalau tidak bisa digabungkan, maka yang paling baik itu adalah ya yang lebih afdal itu membaca yang disertai dengan tadabbur, meskipun jumlah kali kita menghatamkan itu lebih sedikit. Ya, karena untuk tujuan itulah Al-Quran diturunkan. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, karena dikatakan tilawatul Quran. Kenapa dikatakan tilawatul Quran? Ya, karena selain dibaca, tilawah itu ada ikutannya. Ada ikutannya. Ikutannya apa? Ditadabburi, diamalkan. Nah itu bacaan Al-Quran yang paling bagus. Wallahu a'lam. Ya. Ya, silakan. Ibu saya Ustaz masalah sholat tarawih. Salat tarawih. Terkadang kita kan seperti itu kan ada 1 juz kan. Ya, sedangkan di masjid lain anggaplah kita sholat isya dan tarawihnya di masjid lain kan ada amalan di masjid tersebut. Ya. Kita juga mau kejar yang 1 juz, kita juga berada ke 1 juz. Jadi kita sudah selesai di masjid si A sholat tarawihnya dan masih bisa lanjut ke yang 1 juz Ustaz. Ya, jadi pertanyaan saya, yang mana lebih bagus? Apakah kita cukupkan di masjid yang biasa standar, terus kita lanjutkan dengan tilawah atau kita juga kejar yang 1 juz Ustaz? Jadi kebiasaan sama dengan kita juga yang dapat jadwal tarawih Ustaz, dapat jadwal ceramah. Terkadang kita tinggalkan sholat witir, artinya kan kita mungkin tidak dapat keutamaan yang ketika seorang berjamaah dengan imam dan dapat sampai selesai dapat seperti sholat sebelum suntuk. Ya. Kita kejar yang 1 juz, ternyata kita sudah terlambat di rakaat keberapa. Ya. Ya. Tarawihnya apa? Terkadang witirnya kita sudah seperti itu sepertinya. Ya. Ya. Jadi ini satu amalan yang kita tidak dapatkan kecuali di Ramadan, dan hadisnya memang terkait dengan Ramadan. Ya, jadi Rasulullah SAW itu ketika para sahabat, kan Rasulullah di akhir Ramadan itu sempat sholat malam bersama dengan para sahabat beberapa malam. Kemudian ya bahkan di malam terakhir itu sholat malamnya yang kita sebut dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu istilah yang digunakan oleh para ulama terakhir. Adapun kalau merujuk kepada dalam hadis namanya qiyam Ramadan. Jadi ya ini persoalan istilah saja. Jadi Rasulullah itu beberapa malam itu bangkit melaksanakan sholat dan diikuti oleh para sahabat. Sampai-sampai di kali terakhir Rasulullah sholat, ya di tahun itu melaksanakan sholat malam, ya. Sampai-sampai dalam riwayat itu dikatakan sampai-sampai para sahabat bertanya-tanya, saking panjangnya bacaan Rasulullah, saking panjangnya para sahabat mengatakan, jangan-jangan tidak ada lagi waktu untuk sahur. Ya. Jadi jangan-jangan sudah tidak ada lagi waktu untuk sahur, saking panjangnya. Maka para jamaah sekalian, ketika hal itu diketahui oleh Rasulullah mengatakan, ketahuilah
siapa yang sholat bersama dengan imamnya, siapa yang sholat bersama dengan imamnya, la yansarif hatta yansarif, ya, dia tidak selesai kecuali imamnya selesai. Kutiba lahu qiyamul lail, akan dicatatkan baginya seperti dia menghidupkan seluruh malamnya dengan sholat. Dan itu tidak kita dapatkan kecuali di Ramadan, karena kita sholat malam, sholat tarawih itu bersama dengan imam di bulan suci Ramadan. Makanya para ulama kita mengatakan boleh kita sholat malam di rumah sendiri, ya. Tapi yang lebih afdal itu melaksanakan tarawih itu secara berjamaah. Nah, para jamaah sekalian, tentunya semakin panjang sholat itu semakin baik. Afdalus sholati tulul qunut. Rasulullah SAW mengatakan sholat yang paling baik itu ketika durasi berdirinya itu paling lama. Itu sholat yang paling afdal, ya. Maksudnya sholat malam, ya. Afdalus sholat tulul qunut, ya, bukan kunutnya yang panjang, bukan. Tulul qunut itu maksudnya wa qumu lillahi qanitin, ketika kita berdiri. Nah, kenapa bisa kita berdiri lama? Karena bacaannya yang panjang. Jadi, ya, itu yang sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak bisa kita dapatkan itu, minimal seperti hadis itu saja. Ya, siapa yang sholat bersama dengan imamnya, maka dia akan mendapatkan. Jadi dia mau sholat di masjid manapun, yang penting dia mengamalkan ini, maka akan dicatatkan baginya. Adapun yang sholat 1 juz, ya, ini juga sebenarnya tidak wajib itu 1 juz, ya, tidak wajib 1 juz. Ya, kadang di Masjidil Haram di Mekah itu di malam-malam terakhir itu biasanya lebih dari 1 juz. Ya, jadi tidak mesti harus 1 juz. Ya. Ya, jadi yang penting, ya, jadi kalau kita mendapatkan sholat bersama imam, kita tidak salam kecuali imam salam, maka keutamaan itu kita dapatkan, ya, dimanapun kita sholat, ya, dimanapun kita sholat. Tetapi orang yang ikut sholat dengan bacaan yang panjang, tentunya dia dapat fadilah itu tadi, afdalus sholat tulul qunut. Jadi lamanya dia berdiri itu menjadi kemuliaan tersendiri yang didapatkan oleh seseorang yang memperpanjang berdirinya ketika dia sholat. Jadi plus, ada plusnya. Dia sholat bersama dengan imam dan panjangnya berdiri. Bahkan kata para ulama, kalau dia mendapatkan khatam bersama dengan imam, jadi dia tidak pernah tinggalkan masjid itu, ya, dan dia sholat 30 juz, itu sama dihitung 1 kali khatam, ya, 1 kali khatam. Maka para jamaah sekalian, ini keistimewaan yang bisa kita dapatkan. Jadi seperti itu cara memahami konteks hadis itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami tanyakan juga kaitannya dengan kaitannya dengan salat tarawih. Tapi ini yang menyangkut dengan terutama di masjid kita ini dan beberapa masjid yang lain, kalau sudah 10 malam terakhir itu ada sholat lailnya. Setelah tarawih ada lagi nanti setelahnya itu ada sholat lail. Nah, kalau misalnya di masjid ini kan setelah 8 rakaat itu ada witir, tapi setelah nanti sholat lail ada lagi witir. Nah, kita ambil yang witir yang mana, yang apakah yang pertama atau nanti yang terakhir yang afdalnya, begitu Ustaz, supaya mendapatkan pahala sholat semalam suntuk? Ya. Yang pertama, kalau dari sisi afdoliyah, maka sholat malam yang dilakukan di akhir malam itu lebih afdol
dari sholat malam yang dilakukan di awal malam. Jadi kalau ada masjid yang komitmen sholat tarawihnya itu di jam 2 malam, mulai dari awal Ramadan sebenarnya, maka itu lebih afdal. Tapi kan sulit. Jangan sampai kita sama dengan sahabat, jangan-jangan tidak ada lagi waktu untuk sahur. Padahal Masya Allah kesempatan untuk makan luar biasa kita di Ramadan. Jadi para jamaah sekalian, jadi itu yang paling afdal. Jadi melaksanakan sholat di akhir malam. Jadi kalau di awal malam itu imam sholat, dan sebenarnya sholat malam itu kaidahnya sholatul laili masna masna. Sholat di waktu malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Berapa jumlahnya terserah. Tidak pernah dibatasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dahulu di Mekah itu lebih 30 rakaat sholat apanya? Sholat di Madinah di Madinah lebih dari 30 berapa rakaat itu. Dan sampai sekarang mereka melaksanakan sholat qiyam Ramadan itu dengan rakaat yang banyak. Yang penting intinya sebenarnya banyak rakaatnya itu supaya banyak bacaannya, dan semakin banyak bacaan semakin afdal. Itu intinya sebenarnya. Jadi baik rakaatnya disedikitkan tapi panjang bacaannya setiap rakaat, atau diperbanyak rakaatnya tapi bacaannya agak diperpendek. Itu sama saja, sama saja. Nah, jadi berapa rakaat ya terserah. Jadi tidak ada masalah mau sholat bersama dengan imam di awal waktu, tapi ingat kalau ingin mendapatkan keutamaan itu sholat bersama dengan imam di waktu malam lagi, supaya kita mendapatkan keutamaan itu. Karena dikatakan qiyam Ramadan itu nanti kalau memang ditutup dengan witir. Tapi boleh tidak memisahkan diri? Ya boleh-boleh saja. Tapi kita tidak mendapatkan keistimewaan sholat bersama dengan imam. Tapi kita dikatakan melaksanakan qiyam Ramadan. Jadi sholat bersama imam itu fadilah tambahan, keutamaan tambahan. Yang inti qiyam Ramadannya. Yang intinya itu qiyam Ramadan yang kita sebut dengan salat tarawih. Wallahu a'lam. Maksudnya ini Ustaz yang witirnya ini, karena kan anunya itu bahwa dalam satu malam hanya sekali witir. Kemudian apakah nanti kita juga tetap mendapatkan keutamaan sholat sepanjang malam kalau misalnya setelah tarwih di awal malam kita tidak ikut witir? Nanti karena imam selesai, tapi imamnya akan lanjutkan lagi di malamnya. Iya, imamnya lanjut di sholat lainnya, tapi tetap ada witir, ada imam pengganti biasa begitu, Ustaz. Oh, di sebagian masjid. Kalau ada imam pengganti tidak ada masalah. Kita ikut dengan imam. Jadi bukan maksudnya hadis itu kalau imamnya cuma satu saja dari awal sampai akhir. Kalau imamnya berubah, itu juga masuk. Man shalla ma'a imamihi. Siapa sholat bersama dengan imamnya. Bukan cuma satu imam. Kalau imamnya seperti di Masjidil Haram biasanya kalau setiap 10 rakaat ganti lagi imamnya. Apakah di saat pergantian itu kita, saya sudah dapat qiyam sepenuh malam karena sudah sholat bersama imam? Belum dikatakan sholat malam bersama imam kalau kita tidak salam terakhir bersama dengan imam. Seperti itu. Jadi ini mohon maaf kalau di awal sholat kita sholat bersama dengan imam, kemudian imamnya tidak witir, nanti tengah malam bangun lagi imamnya, dia lanjutkan sholat lagi di satu masjid sampai witir, maka itu artinya itu satu paket keseluruhan. Jadi kalau cuma sampai yang pertama belum dikatakan sholat bersama dengan imam. Tapi apakah sudah dikatakan menghidupkan qiyam Ramadan? Sudah. Tapi dia tidak dapatkan keutamaan itu. Wallahu a'lam. Silakan, masih ada? Silakan. Silakan. Itu yang di belakang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, pertanyaan saya Pak Ustadz,
bolehkah kita sahur sementara azan subuh sudah selesai dikumandangkan? Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Ini kayaknya pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Masya Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya kasih kaidah umum ya. Saya kasih kaidah umum. Mulai menahan dengan berbuka itu ada tingkatannya. Ya. Jadi menentukan kita mulai menahan. Ya, karena dalam ayat dikatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Itu ayat-ayat tentang puasa. Makanlah, minumlah kalian sampai masuk terbit fajar yang menandakan al khaytul abyad. Itu al khaytul abyad masuk fajar shadiq yang menandakan masuknya salat subuh. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh berarti tidak boleh lagi kita makan dan minum. Nah, menentukan itu atau summa atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya masuk waktu malam. Masuknya waktu malam itu ditentukan di awal malam ketika terbenam matahari. Nah, para jamaah sekalian, untuk menentukan awal dan akhir, awal kita menahan dan akhir kita berbuka, itu ditentukan dengan salah satu dari 4. Yang pertama itu lebih kuat daripada yang kedua, dan seterusnya. Yang pertama itu apa? Dengan melihat fajar shadiq itu muncul, atau dengan melihat matahari itu terbenam, melihat dengan mata kepala kita atau dengan bantuan alat. Ya, jadi kalau kita umpamanya ada di tepi pantai di tempat yang agak tinggi, ya, di tempat yang agak tinggi, maka kalau kita dapat melihat secara langsung terbenamnya matahari, dikatakan terbenam matahari kalau kurs, apa itu kurs? Bulatannya matahari itu sudah hilang, meskipun cahaya masih ada. Ya, jadi jangan dibilang oh belum gelap, itu bukan tanda, itu belum gelap. Jadi meskipun masih ada cahaya, yang penting bulatannya sudah hilang dalam pandangan mata kita, maka itu sudah menunjukkan terbenamnya matahari atau terbitnya fajar. Fajar shadiq itu warna putih yang horizontal, ya kan. Ada namanya fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu putihnya itu ke atas vertikal, sementara fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu subuh itu kalau warna putih ya di ufuk itu menyebar, melebar, ya. Itu fajar shadiq. Nah, kalau kita lihat itu, maka itulah tanda yang paling kuat ketika kita melihatnya dengan mata kepala kita atau dengan bantuan alat. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ya, tingkatan yang kedua adalah dengan informasi dari orang yang melihat langsung. Itu tingkatan yang kedua. Kita diberitahukan oleh orang yang menyaksikan terbenamnya matahari, ya, atau orang yang menyaksikan terbitnya fajar. Maka itu informasi yang paling kuat yang kedua setelah kita melihat langsung. Tingkatan yang ketiga para jamaah sekalian adalah dengan jadwal yang ada. Ya, ada dengan jadwal yang ada, itu di bawah itu ada jadwal. Ya, biasanya kita setiap Ramadan kita keluarkan jadwal. Orang Indonesia bilang jadwal imsakiyah Ramadan, jadwal menahan. Itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat adalah informasi dari orang yang melihat jadwal. Nah, pertanyaannya sekarang, jadi ini berurutan ya, berurutan. Jadi kalau kita, saya kasih contoh, kalau kita berada di tepi pantai dan kita melihat terbenamnya matahari, matahari sudah tenggelam, bulatannya sudah hilang, belum azan-azan, boleh tidak kita makan? Itulah tanda yang paling kuat. Jadi tidak perlu kok belum azan, tidak usah tunggu itu, makan saja. Yang jelas penglihatan kita masih normal, dan yang dilihat betul-betul matahari yang terbenam, jangan sampai yang lain yang kita lihat. Iya. Nah, itu ya. Atau sebaliknya, sudah kita dengar azan itu tingkatan yang keberapa? Jadi kalau kita dengar azannya muazin, itu patokan kita bukan yang ketiga,
kita berada posisi yang paling lemah. Yang keempat, karena informasi dari muazin yang melihat jadwal. Hati-hati ke muazin ya. Mana muazin di sini? Ada sebagian muazin, ini mohon maaf, azannya itu kalau dia sudah dengar azan di masjid lain, itu lebih lemah lagi. Jadi informasi dari informasi, wah, ya. Jadi para jamaah sekalian, jadi kalau kita sudah melihat terbenam matahari, sementara ya maaf sudah dengar azan, tapi matahari di depan kita ini masih bulatannya belum tenggelam secara sempurna, meskipun dia azan, tidak boleh sama sekali kita berbuka. Nah sekarang kita bawa pada saat sahur. Antum punya jadwal enggak? Kita semua punya jadwal enggak? Kayaknya mustahil sekarang orang tidak punya jadwal. Insya Allah semua kita punya jadwal. Yang penting cek jadwalnya, jadwal kota Makassar, jangan kota Papua. Kalau sahur berarti mana yang bagus? Karena ada juga kaum muslimin itu mana yang kalau untuk sahurnya mana masjid yang paling akhir azan, kalau buka mana yang paling cepat azan. Wah, bukan itu. Kita ini harus beribadah dengan ilmu. Ya, ilmunya kita semua punya jadwal. Jadi minimal kita semua ini berada pada posisi yang ketiga. Jadi kalau kita lihat jadwal kita, subuh 4 berapa sekarang? 4.50 ya? Atau 4 berapa sekarang subuh? Berapa? 4.53. Jadi kita punya jadwal subuh 4.53. Itu Abdullah ibnu Ummi Maktum itu kan muazzinnya Rasulullah, tapi beliau buta. Ya, beliau buta, dia tidak bisa melihat fajar. Ya, jadi dia mendapatkan informasi dari mana? Dari sahabat yang melihat fajar. Jadi kata Rasulullah SAW, Inna Bilalan yu'azzinu bilail. Sesungguhnya Bilal itu azan di waktu malam. Fakulu washrabu, maka minumlah dan makanlah dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Dan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan itu setelah para sahabat mengatakan asbahta, sudah masuk waktu subuh. Jadi dia dapat informasi dari sahabat yang melihat fajar shadiq itu. Nah, jadi para jamaah sekalian, jadi kalau kita punya jadwal, ya, di jam kita waktu subuhnya jam 4.53. Belum, di jam kita waktu jadwal kita 4.53. Sementara sudah terdengar azan. Tidak usah dihiraukan azan itu. Silahkan. Tapi sebaliknya juga. Ya. Karena kita punya, jadi patokan kita semuanya ini, karena ya ini kita realistis ya, untuk melihat secara langsung atau mendapatkan informasi itu sulit. Maka patokan kita yang paling banyak itu adalah dengan jadwal hisab yang ada. Nah, hisab itu kata para ulama untuk waktu sholat itu akurat. Ya, hisab untuk waktu sholat itu akurat. Berbeda dengan hisab untuk menentukan awal bulan, itu tidak akurat. Kenapa? Sampai ahli hisab pun itu berbeda pendapat. Dari sekarang saja sudah berbeda antara satu ormas dengan ormas yang lain. Padahal sama-sama menggunakan hisab. Ada ormas yang sudah menentukan tanggal 11. Tapi ada ormas yang lain, ormas besar juga itu tanggal 12. Itu artinya hisab itu masih untuk menentukan awal bulan. Tapi untuk menentukan waktu sholat, karena patokan sholat itu peredaran matahari. Kalau menentukan awal bulan itu peredaran bulan. Nah, jadi para ulama kita mengatakan yang patokan yang ketiga itu adalah jadwal kita. Ya. Jadi apakah boleh makan sahur? Pastikan di jadwal. Kalau masih silahkan. Kecuali dalam satu keadaan. Ketika kita sudah masuk waktu dan makanan yang tersisa itu tinggal masih ada yang belum selesai ini. Maka itu diselesaikan. Ya, bahkan ya seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau kasih toleransi 2-3 menit setelah masuk waktu. Jadi kalau di jadwal kita 4.53, ya bolehlah ditambah, ya tambah 3 menit, ya tambah 3 menit. Tapi jangan jadikan kebiasaan ini ya.
Artinya itu batas toleransi, karena betul bahwa hisab itu maupun sedetail apapun bisa saja jam-jam kita ini semua berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Jadi ada batas toleransi. Itu penjelasan para ulama kita. Jadi alhamdulillah, ya. Tapi jangan membiasakan diri bersahur di waktu yang meragukan, ya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang tentunya kita terlambat atau yang lainnya. Saya kira demikian. Masih ada? Dari Facebook, Ustaz. Oh ya, satu saja ya. Iya. Untuk akhwat, manakah lebih afdal salat tarawih di rumah atau di masjid bersama imam? Yang pertama, tidak boleh seorang suami, bapak melarang anaknya atau istrinya untuk pergi salat ke masjid, apalagi di waktu-waktu afdal seperti ini. Ya. Dan kalau dia ingin mendapatkan keutamaan seperti yang ada dalam hadis, maka tentunya tempat yang paling afdal itu adalah di masjid. Cuma yang bagaimana? Yang bagaimana? Selama dia tidak meninggalkan kewajibannya dan selama dia mendapatkan izin dari suaminya atau walinya, ya. Dan yang ketiga adalah tidak menimbulkan fitnah. Maksudnya tidak menimbulkan fitnah, jangan sampai justru keluarnya wanita itu justru menjadi menjadi sarang setannya sudah dibelenggu di siang hari, di malam harinya bisa saja terjatuh pada kemaksiatan. Nah, itu berbahaya. Jadi kalau secara umum ya tidak boleh dilarang dan tetap ya tidak mengapa, dianjurkan, tapi dengan persyaratan-persyaratan yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau dia tidak bisa ke masjid, maka bisa berjamaah di rumahnya. Bahkan di awal ya, kalau kita baca sejarah salat tarawih yang dimulai di zaman Rasulullah, itu Rasulullah cuma salat bersama dengan kaum muslimin cuma beberapa malam. Setelah itu Rasulullah tidak melakukannya. Karena apa? Rasulullah mengkhawatirkan jangan sampai itu diwajibkan oleh Allah. Jadi bukan Rasulullah tidak mau, ya. Dan itu berlangsung terus sampai masa Abu Bakar As-Siddiq. Nanti di zaman Umar, beliau mendapati di masjid Rasulullah SAW setiap orang sholat sendiri-sendiri. Maka Umar mengembalikan sunnah sholat malam Ramadan itu dengan berjamaah. Di awalnya itu laki-laki ada imam sendiri, perempuan ada imam tersendiri. Saya lupa nama imam yang untuk jamaah kaum perempuan. Jadi boleh. Jadi perempuan di satu tempat khusus diimami oleh satu orang, baik dari kalangan perempuan itu sendiri, kalau ada yang hafizah, ya, nah, itu bisa, ya, bisa, ya, atau ikut dengan jamaah laki-laki, ya. Wallahu a'lam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Ini pelajaran kita yang terakhir di bulan Sya'ban. Insyaallah kita ketemu lagi di bulan Syawal insyaallah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa waffiqna li siyamihi wa qiyamihi wa waffiqna li siyamihi wa qiyamihi. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar fi syahri Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.